Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope that all of you are always in a good condition. So you meet me again with Miss Mani, and of course we are going to learn about English, and today's materials is about telling time. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang waktu dalam bahasa Inggris. Okay, so in the end of the meeting, you are able to understand about telling time, and you are able to mention about telling time in written and also orally. So let's jump to our material. Okay, so we are going to learn about time. And in English, we have two different styles. The first one is British style, and then the second one is American style. So what are the differences between those two styles? Nah, jadi kita mempunyai dua waktu yang digunakan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah waktu dalam British, yang kedua adalah waktu dalam Amerika. Jadi apa sih bedanya? Okay, so let's discuss one by one. Jadi kita akan mendiskusikan bersama-sama tentang waktu British dan Amerika. Sebelumnya nih saya akan menjelaskan tentang British dulu. Okay, so about British, dalam British time we have to understand about the vocabulary that we are going to use for British time. Jadi kita harus memahami dulu nih penggunaan vocabulary-nya atau beberapa vocabulary yang digunakan untuk British time atau waktu dalam British. Okay, so the first vocabulary that we are going to use is a quarter. A quarter artinya seperempat, atau dalam bahasa Inggris berarti 15 menit, karena dalam 1 jam kita mempunyai 60 menit. Nah, 60 menit berarti seperempatnya adalah 15, berarti a quarter means 15 menit. And then the second one is a half. A half dalam bahasa Indonesia artinya setengah. Setengah dalam jam berarti 30 menit. Setengah dari 60 menit berarti 30 menit. Okay? And then the next one is a clock. A clock dalam bahasa Indonesia berarti pas atau tepat. Jadi a clock ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan waktu yang tepat atau pas. Contohnya jam 12. Selanjutnya ada past. Past di sini berarti lebih. Dalam jam kita pasti membutuhkan sekali ya lebih dan kurang. Nah, misalkan saja seperti ini. Jam 2 lebih 5. Nah, lebih di situ kita menggunakan kata past. Oke, kita menggunakan kata past. Nah, selanjutnya ada kata to. To ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan atau menyebutkan kurang dalam jam. To artinya kurang. Okay, so before we jump to our discussion about British time, I'm going to pronounce those vocabularies for you, and please repeat after me. The first one is a quarter. Repeat after me. A quarter. A half. A half. A clock. A clock. Past. Past. Two. Okay, thank you for those who are repeating after me. Oke, jadi beberapa vocabulary tersebut sangat penting karena kita akan menggunakan vocabulary itu dalam menyatakan British time atau penggunaan waktu dalam British. Nah, yang gak kalah pentingnya, kita juga harus memahami tentang AM dan PM. Apa tuh AM dan PM? Jadi, AM adalah ketika kita ngomongin tentang jam nih, misalkan saya akan menjelaskan tentang penggunaan AM dan PM itu sendiri dulu. Nah, AM digunakan ketika kita mau bilang pagi. Kalau PM digunakan ketika kita mau bilang siang, sore, sampai malam. Jadi kalau AM untuk pagi,
PM untuk siang, sore, sampai malam. Oke. Nah, AM sendiri berarti antemeridium dan PM sendiri berarti postmeridium. Oke, kita lanjutkan ke materi kita dengan jamnya sekaligus, oke? Nah, kita mulai dari contoh yang pertama adalah jam 7 tepat atau jam 7 pas. Karena di situ jam 7.00, maka kita menggunakan kata o'clock karena jam 7-nya tepat ya. Nah, yang pertama kalian harus tulis adalah kata at. At 7 o'clock in the morning. Mengapa kita menggunakan in the morning? Karena kita menggunakan o'clock. Jadi lebih baik kita menggunakan kata in the morning. Kalau malam berarti kita ganti saja menjadi in the evening. Contoh yang kedua adalah jam 8 lebih 15 menit malam hari. Yang pertama kalian harus tulis adalah at. Kemudian huruf atau angka yang belakang baru angka yang ke depan. Kenapa? Karena dalam British style pukul 8.15 berarti kita harus tuliskan yang 15 dulu baru ke depan, baru yang ke 8 ya. Jadinya at a quarter past 8 karena malam hari kita tulis PM. Kenapa kok kita tulisnya a quarter kok nggak 15? Nah, di situ dalam British 15 menit sama dengan a quarter. Oke. Contoh yang ketiga ada jam 10 lebih 30 pagi. Nah, 30 dalam jam adalah a half. Jadi, kita tulis at a half past 10 a.m. Dan yang terakhir adalah jam 1 lebih 5 siang at 5 past 1. Kenapa kita menulis 5 di situ? Karena tidak ada vocabulary yang digunakan untuk angka 5. Jadi kita langsung aja tulis at 5 lebih 5 ya. Lebih 5 jadi past 1 PM siang hari. Seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan to atau kurang. Untuk penggunaan to berarti jam yang mau kita bicarakan adalah kurang. Contohnya jam 11.55 atau biasa kita sebut jam 12 kurang 5. Karena kita menggunakan kurang, maka kita harus menggunakan to. Untuk contoh nomor 1, karena di situ kurangnya 5, jam 12 mau ke dari jam 11.55 mau ke jam 12 berarti kurang 5. Jadi kita tulis aja at 5 to 12. Kenapa kita tulis 12? Kenapa bukan 11? Karena kita mau bilang jam 12 kurang 5. Untuk contoh yang kedua, jam 3 kurang 20 menit. Jadi kita tulis 20 menitnya dulu. At 20 to 3. Jam 3 kurang 20 menit. Oke. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih bingung, kapan sih kita menggunakan to dan past? Nah, ini dia. Miss Meni share to you about when we use to and past. Jadi, kalau di bagian yang kuning itu kita menggunakan past. Anggap saja lingkaran itu adalah sebuah jam. Jadi, kalau lebihnya, lebih 1 sampai sebelum 30 berarti kita menggunakan past. Dan juga sebaliknya, kalau di atas 31 sampai sebelum 12 berarti kita menggunakan to. Okay, and then the second style is American style. If in American style, I think it's easy enough for you guys because you only need to understand about number, how to pronounce number, and that's all. Jadi kalau misalkan di American style ini lebih mudah lagi daripada yang British time atau British style. Kenapa? Karena yang kalian harus butuhkan hanya pemahaman tentang number atau angka. Selebihnya kalian tinggal menyebutkan angkanya aja dan juga menggunakan vocabulary o'clock, AM, dan PM.
Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang American style, kita hanya perlu untuk menerjemahkan langsung jamnya dari depan ke belakang. Tidak perlu menggunakan past, quarter, dan lain-lain. Contohnya, jam 11 lebih 2. At 11 2. Malam dikasih PM. And then, jam 1 15 siang. At 1:15 PM. Jadi tinggal menerjemahkan dari depan. And then the next is bagaimana kita menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Oke. Caranya kita hanya perlu untuk bertanya seperti ini. What time is it? Atau what time is it now? Jam berapa sekarang? After listening the explanation, you guys have to do this task. So you answer this question with changing these times below in American and British styles. Jadi tinggal ngubah aja ke dalam bentuk style Amerika dan British. Setelah itu kalian harus melafalkan secara lisan dan mengirimkannya ke grup WA. Okay, that's all about telling time in English. So we have two different styles. The first style is British style and the second style is American style. Jadi kita mempunyai dua cara dalam penggunaan waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama cara British dan Amerika. Bedanya apa? Kalau kita menggunakan British, kita harus menggunakan vocabulary past, to, a quarter, and a clock, and also a half, don't forget. Dan kalau kita menggunakan yang American, kita tidak perlu menggunakan vocabulary tersebut, okay? Alright everyone, I think that's all for today. Thank you very much for joining my class. But before we end the class, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And let's pray together. Finish! Thank you very much for coming and thank you very much for listening. Sorry, it's not coming but joining, alright? Thank you very much for listening to my explanation. I hope you can learn something from our today's meeting. And thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.